Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairul Hidayat dengan NIM 3122100300 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handes Insinyur Ananto Trisasoko MSc, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan analisis berbasis Big Data untuk perbaikan layanan transportasi publik Jakarta. Kita masuk ke latar belakangnya dulu. Jadi, Jakarta itu sebagai ibu kota Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyediakan layanan transportasi publik yang efisien, nyaman, dan dapat diandalkan. Dengan populasi yang terus bertambah dan urbanisasi yang meningkat, masalah seperti kemacetan, polusi udara, dan kurang integrasi antar moda-moda transportasi semakin mendesak untuk diselesaikan. Pengambilan keputusan berbasis data menjadi langkah yang sangat penting untuk mengidentifikasi pola penggunaan transportasi, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Di sini tujuan proyeknya sendiri adalah yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi pola penggunaan transportasi publik. Yang kedua itu bisa membuat model prediktif. Yang ketiga ada memberikan rekomendasi kebijakan. Yang keempat ada hasilnya, visualisasi hasilnya. Di sini saya mendapatkan data transportasinya dari Badan Pusat Statistik Kota Jakarta atau bisa disebut juga dengan BPS. Data resmi pemerintahnya. Di sini saya menganalisa ada 3 buah kendaraan. Yang pertama ada Transjakarta, yang kedua ada MRT, yang ketiga ada LRT. Di sini saya mengumpulkan data dengan Python dengan menggunakan library kayak Pandas, kayak Seaborn, kayak Matplotlib. Di sini ada pertama ada LRT juga. Pertama ada jumlah penumpang per bulannya. Jadi grafik yang pertama ini adalah grafik ini menunjukkan bahwa penumpang setiap bulan terlihat bahwa jumlah penumpang cenderung fluktuatif dengan titik terendah sekitar April dan kenaikan signifikan mulai dari Juni hingga bulan Juli dan Agustus dan turun hingga September, puncak pada bulan Juli. Setelah itu jumlah penumpang kembali turun pada September. Yang kedua ini ada hubungan tarif dan jumlah penumpang. Jadi grafik scatter ini menunjukkan hubungan antara tarif dalam rupiah. Jumlah penumpang berdasarkan grafik ini tampaknya tarif relatif konstan di sekitar 5.000 tanpa variasi yang signifikan. Hubungan antara tarif dan jumlah penumpang sulit dianalisis lebih lanjut karena variabel tarif kurang bervariasi. Yang ketiga ini ada grafik prediksi berjumlahkan berdasarkan tarif. Jadi grafik ini membandingkan data aktual jumlah penumpang dengan prediksi berdasarkan tarif. Garis prediksi hijau putus-putus itu menunjukkan bahwa model prediksi menggunakan tarif yang menghasilkan jumlah penumpang yang konstan. Sementara data aktual yang garis biru itu memperlihatkan variasi yang signifikan. Ia mengindikasikan bahwa tarif mungkin bukan faktor utama dalam mempengaruhi jumlah penumpang. Selanjutnya ada Transjakarta. Jadi grafik ini menunjukkan jumlah penumpang per bulan dalam 1 tahun. Terlihat adanya fluktuasi jumlah penumpang sepanjang tahun. Jadi polanya itu pada bulan Januari hingga April terjadi penumpang cenderung menurun dengan titik terendah pada bulan April. Mulai Mei hingga Juli terjadi peningkatan jumlah penumpang mencapai puncak pada bulan Juli. Setelah Juli jumlah penumpang mulai menurun hingga Desember. Fluktuasi ini mungkin dipengaruhi oleh faktor musiman kayak liburan keluarga atau perubahan kebijakan tarif layanan atau hari raya. Yang kedua ada hubungan tarif dan jumlah penumpang. Jadi grafik ini menggambarkan hubungan antara tarif dan jumlah penumpang. Jadi polanya ini titik data terkorelasi pada tarif sekitar 3.500. Tidak ada tren yang jelas antara tarif dan jumlah penumpang pada grafik ini. Ini menunjukkan bahwa jumlah penumpang tidak secara langsung berkorelasi dengan porsi tarif. Mungkin karena tarif relatif stabil selama periode tertentu. Prediksi jumlah penumpang berdasarkan tarif. Jadi grafik ini menunjukkan data aktual jumlah penumpang per bulan dibandingkan dengan prediksi berdasarkan tarif. Jadi polanya itu data aktual memiliki fluktuasi sebulan yang signifikan seperti yang terlihat pada grafik 1. Prediksi jumlah penumpang cenderung konstan di seluruh bulan, tidak mencerminkan posisi musiman. Model prediksi yang digunakan kurang mampu menangkap pola musiman. Hal ini mungkin disebabkan oleh model yang terlalu sederhana dan tidak mempertimbangkan faktor selain tarif seperti musim hujan, musim panas atau kebijakan layanan. Selanjutnya ada grafik MRT. Berdasarkan analisis data besar gambar di atas adalah grafik jumlah penumpang per bulan.
Grafik ini menunjukkan jumlah penumpang MRT dari Januari hingga September. Pola yang terlihat sama sekali jumlah penumpang mencapai angka tertinggi pada bulan Juli hingga 3,8 juta. Penurunan terjadi pada bulan Februari 2,6 juta, yang merupakan angka terendah. Ada tren kenaikan yang stabil dari April hingga Juli. Setelah Juli, jumlah penumpang mulai menurun. Selanjutnya ada grafik hubungan tarif dan penumpang. Jadi grafik ini adalah scatter plot yang menunjukkan hubungan antara tarif MRT dalam rupiah dan jumlah penumpang. Semua titik terlihat sejajar secara vertikal, menunjukkan bahwa tarif tidak berubah dan slope analisis. Tidak ada korelasi langsung antara tarif dan jumlah penumpang yang diamati. Selanjutnya ada grafik prediksi jumlah penumpang berdasarkan tarif. Grafik ini membandingkan jumlah penumpang aktual dan prediksi jumlah penumpang berdasarkan tarif. Garis biru itu adalah data aktual yang menunjukkan fluktuasi signifikan sepanjang bulan. Garis hijau yang putus-putus itu prediksi jumlah penumpang tetap stabil di sekitar 3,2 juta penumpang setiap bulan. Perbedaan signifikan antara data aktual dan prediksi menunjukkan bahwa model prediksi berdasarkan tarif saja tidak cukup untuk menangkap variasi jumlah penumpang yang sebenarnya. Kesimpulannya adalah jumlah penumpang per bulan ada faktor musiman yang mempengaruhi jumlah penumpang seperti liburan atau aktivitas khusus. Hubungan tarif dan penumpang, tarif tidak berkontribusi langsung terhadap lokasi jumlah penumpang. Prediksi, model prediksi perlu mempertimbangkan variabel lain seperti musim, hari kerja, hari pekan, atau event khusus untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Ini adalah salah satu cara untuk menurunkan kemacetan. Dari data yang saya dapat berdasarkan TomTom Traffic Index ranking pada tahun 2021, DKI Jakarta menempati urutan ke-46 indeks kemacetan 34% dari 404 kota yang diukur dari 58 negara di 6 benua. Dan data terakhir yang saya dapat di tahun 2003, kemacetan di Jakarta turun menjadi ranking 30. Ini merupakan solusi jangka panjang untuk transportasi publik. Kesimpulannya, jadi proyek analisis data transportasi publik ini memberikan manfaat nyata dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk perbaikan layanan transportasi di Jakarta. Dengan memahami pola penggunaan transportasi publik, faktor-faktor mempengaruhi jumlah penumpang, dan membuat prediksi yang akurat, proyek ini memberikan wawasan strategis yang dapat digunakan untuk. Jadi yang pertama itu ada pengembangan lebih lanjut ya. Jadi yang pertama itu ada integrasi data antar moda transportasi. Jadi mengintegrasikan data dari MRT, LRT atau Transjakarta untuk memberikan gambaran holistik tentang pola mobilitas masyarakat. Data ini dapat digunakan untuk menciptakan jadwal yang saling terhubung antara moda transportasi. Yang kedua itu ada pemanfaatan data waktu nyata. Jadi menggunakan data real time seperti volume penumpang, kondisi lalu lintas, dan cuaca untuk mendasarkan kebutuhan penumpang secara langsung. Contohnya adalah meningkatkan frekuensi layanan rute yang mengalami lonjakan permintaan. Yang ketiga adalah analisis geospasial. Jadi memanfaatkan data geospasial untuk memahami kebutuhan transportasi di wilayah tertentu. Analisis ini dapat mendukung perencanaan jalur baru MRT, LRT atau Transjakarta untuk daerah yang belum terlayani dengan baik. Selanjutnya ada penggunaan teknologi AI dan machine learning. Jadi AI menerapkan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi kebutuhan penumpang di masa depan, mengoptimalkan rute dan mengidentifikasi potensi masalah operasional sebelum terjadi. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk merancang kebijakan tarif dinamis berdasarkan permintaan. Yang kelima ada peningkatan kualitas layanan. Jadi menggunakan survei digital dan data analitik untuk mendapatkan umpan balik dari penumpang mengenai kepuasan layanan. Umpan balik ini dapat digunakan untuk meningkatkan kenyamanan, kebersihan, dan keselamatan transportasi. Yang terakhir ada kolaborasi multisektor. Menggandeng sektor swasta, pemerintah, dan komunitas lokal untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi publik. Contohnya ada kerjasama dengan pembangunan transit oriented development untuk memastikan aksesibilitas transportasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.